Saya itu latar belakangnya sebagai masinis kapal. Masinis tuh kayak montirnya kapal lah, Mbak. Halo, saya Arianda Galang Perdana, biasa dipanggil Panda. Saya stay di Solo sekarang di Jawa Tengah. Tapi kalau ditanya orang mana, saya juga bingung karena keturunan Bali sama Jawa dan dulu besarnya di Kalimantan. Jadi untuk orang Jawa itu rupanya saya terlalu kasar ya karena besarnya di Kalimantan yang notabene Bisa tidak se nanti bahasa ininya lokalnya apa Dayak. bisa bahasa Dayak juga? Bahasa Nggak, Bali juga bisa, Mas. nggak bisa, nggak bisa. Bahasa Jawa Logatnya, bisa misalnya pasti ya. cuma keturunan logat aja. Bahasa Jawa yang tidak formal bisa. Oke. Ya, makanya saya selalu Aksara. dimarahin sama orang tua saya kalau ngobrol. Ya kalau sama ngobrol sama orang tua tuh selalu dimarahin. Iya, Karena mending pakai bahasa tidak sopan Indonesia. katanya. Iya. Bahasa umum. Oke, Mas Panda, dulu kan sempat kerja di luar negeri ya. Di negara mana tuh Ya. nih? Bekerja di bidang apa? Kalau saya itu di luar negeri itu pindah-pindah ya, Mbak. Kan saya sebagai pelaut sebenarnya. Itu bisa dibilang kerja di luar negeri atau tidak saya juga nggak tahu. Tapi jelas saya bekerja dengan orang luar Ya. dan selalu only stand Indonesia sendiri. Jadi saya nggak jarang banget kerja sama orang Indonesia. Iya. Kalau di luar itu udah kemana-mana sih. Yang dari naik di Amerika terus turun di Cina, jadi on the globe itu sudah pernah ngerasain. Mm-mm. Itu full di perlayaran terus di atas laut gitu atau sempat mendarat gitu di titik-titik tertentu itu, Mas? Kalau kayak gitu sempat kita tuh mendarat, cuman ya paling 8-12 jam, Oke. paling lama 3 hari. Mhm. Dan biasanya kalau dengan kondisi kepelautan yang sekarang, bahkan 3 hari sandar tuh kita nggak bisa jalan-jalan karena kenapa? Karena banyak inspeksi yang naik ke kapal dan itu tidak bisa kita tinggalkan. Oke. Jadi semakin kesini saya lihat kehidupan di laut itu tidak seindah yang dulu tadi ceritakan sama senior saya. Ya. Saya memutuskan untuk pindah haluan. Oke. Iya. Alright. Terus awalnya bagaimana nih bisa dapat pekerjaan di luar negeri? Lewat agent, rekomendasi dari teman atau apply sendiri nih? Kalau dulu rekomendasi dari kampus. Jadi di kampus saya juga kebetulan anggota tim Inggris. Saya dikasih kesempatan untuk milih perusahaan luar mana yang mau. Dan kebetulan waktu itu saya milih perusahaan Jerman. Jadi perusahaan saya itu perusahaan Jerman yang udah takut-takutin sebenarnya. Ini perusahaan ini seleksinya lama, seleksinya terakhir, dan pokoknya ya benar saya sebenarnya lulus juga telat, tapi it doesn't matter because dapat pengalaman yang full di luar. Jadi ketika yang lain tuh praktek di dalam. Iya. Ya. Kuliahnya itu di luar atau di Indonesia waktu itu? Di Indonesia. Oke. Dan terus dapat expose langsung keluar gitu ya istilahnya ya? Iya betul. Oke, ya. Berapa lama nih proses? Untuk anak umur 19. Iya. Prosesnya itu berapa ya? Sekitar dari Agustus sampai November. Oke, ya. Itu dari setelah lulus itu kuliah, habis itu nunggu proses keberangkatan istilahnya ya, atau administratifnya ya? Oh, itu kalau dulu jadi nungguin 2 kali waktu itu. Waktu mau praktek PKL lah istilahnya, dan juga setelah lulus kuliah itu saya nunggu 8 bulan baru bisa naik. Jadi sempat ngojek dulu, Mbak. Wow. Sambil nunggu kapal gitu. Ojek motor atau ojek ini yang mobil kendaraan? Ojek motor. Ojek motor. Iya betul. Jadi tahu pengalamannya ya. Iya betul. Tapi mungkin karena itulah jalannya ya. Kalau kita berusaha semaksimal mungkin, langsung sama yang di atas tuh dikasih jalan. Jadi waktu itu saya lama nganggur, merasa tidak nyaman. Akhirnya udah saya coba ngojek. Setelah nggak lama ngojek, sama perusahaan waktu praktek dipanggil. Okay. Ini ada kapal nih, cap-cap dirinya gitu. Oke. Jadi seru lah istilahnya, ada selalu kegiatan ya, aktivitas yang ada. Iya. Cuman hanya nunggu waktu dicariin kapan gitu kan. Kita bosan ya kalau nunggu ya.
Oke, Iya betul. iya. Terus tantangan apa atau hambatan apa yang sempat dihadapi nih sebelum berangkat? Sebelum berangkat ya. Iya. Sebelum berangkat tuh lebih ke kesehatan diri sendiri sih, Mbak. Hmm, iya, Karena di perusahaan saya ternyata menekankan BMI. iya. Dan saya punya body mass index yang tinggi. Oke. eh karena saya going to gym, Hmm, jadi I was bulk sampai harus apa ya, ngirim foto bukti ke company saya besar berat bukan karena obes tapi karena memang ada more ya muscle hmm. weight di badan saya gitu. Oke, iya. Jadi tetap harus fit Karena ya. kalau Hmm, bahasa Inggris untungnya saya ya kembali lagi saya juga tim bahasa Inggris jadi it's not a big problem. iya. Jadi saya sangat beruntung, juga sangat merasa beruntung karena kecil itu sudah tertarik dengan bahasa Inggris sih. Karena kan connection Iya, is the key ya. iya, betul. Itu bahasa Inggris saja yang diperlukan atau harus pakai bahasa Jerman juga? Kebetulan kalau bisa bahasa Jerman kita bisa masuk ke kursusnya. Oh, Tapi saya cuma bisa bahasa Inggris waktu itu, iya, jadi tidak bisa masuk ke kursus. iya. Karena di kursus itu diwajibkan bahasa Jerman. Oke, iya, iya. Terus Hmm. secara administrasi pengurusan sampai keberangkatan itu lancar-lancar aja ya, Mas ya? Yang paling seru itu mungkin ngurus US visa pertama kali ya. Oke. Di Monas itu ya ampun tuh kayak wow, eh, melihat apa ya, proses untuk ngurus US visa itu kayak melihat kayak masuk penjara soalnya. Because mungkin mbak Ruangannya, mbak Sri juga mm, pernah ngalamin ya, iya. ngurus US visa pertama kali di Indonesia itu gimana anunya. Nervousnya sama Dan ruangannya habis itu ini ya. uh, uh, dan ini salah satu yang membuat saya bangga bisa bahasa Inggris karena Iya. kenapa saya bisa milih jalur bahasa Inggris dengan pede banget. Ketika Oke. jalur bahasa Indonesia itu begitu banyak orang yang ngantri di sana, Iya. saya dengan pedenya langsung bahasa Inggris apa sih gitu. Iya, iya, betul. Kan kita mau ke Amerika, kenapa takut harus ngomong sama native gitu. Iya, betul. Ada pro dan Hmm. kontra ya. Kadang orang berpikir, oh kita harus pakai bahasa Indonesia waktu interview gitu. Tapi kadang juga Uh, informasi itu misleading gitu. Karena ternyata setelah yes. interview gagal juga gitu. Atau mungkin rezeki juga kita nggak tahu Hmm. ya. Jadi selama proses US ini ngurus US visa itu lancar-lancar aja ya, Mas ya, nggak ada Iya, kendala ya. uh, Mhm. Oke, betul. ya, ya, that's good. Terus bisa diceritakan bagaimana pengalaman kerja di sana? Apakah apa sih sebenarnya job desk-nya atau bagaimana lingkungan kerjanya gitu? Seperti apa itu? Kalau job desk pertama itu saya itu lebih ke montir atau maintenance, tapi officer, jadi harus manage equipment mana yang harus di maintenance sesuai dengan schedule. Iya, Terus untuk manpower itu udah di atas saya dan saya untuk manpower itu cuma bisa request oke. hari ini mengerjain ini, boleh dapat manpower ini atau tidak, semacam itu. Dan karena ketemunya sama orang bule, orang Western, eh, pertama kali kalau ketemu mereka yang pertama kali kerja sama orang Asia itu udah pasti dipandang sebelah mata. Oke. Jadi butuh Itu effort karena apa ya? lebih di awal. Dia underestimate itu karena bahasa kita atau karena dia berpikir lu tahu apa sih gitu atau gimana ya Mas ya? Nggak tahu juga ya, atau kan saya mau ngomong rada keras, cuman itu gimana ya? Kalau saya ngertinya like white supremacy is real ya out there. Iya, Jadi ketemu sama orang-orang ini tuh mereka nganggap kita itu sebelah mata ya karena we are not like them. iya, kita orang Asia. Karena kan manusia itu melihat yang berbeda itu kan Iya, antara curious atau mereka jadi masang dinding pembatas. iya. Mereka merasa lebih Kalau katanya tinggi posisinya dibandingkan kita gitu ya. Pada itu iya, awal-awal memang kita ini ya. awal-awalnya Ya. ya. Mm, 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 Kalau ibu saya bilang mm. udah sabar, kita ini dibentuk di komuniti yang sabar, yang bisa menunjukkan ke kita baik ke orang lain tanpa perlu dibaikin dulu.
Iya, iya. Itu Dan mungkin setelah ya, itu selama berapa lama itu merasa, wih aku harus nunjukin diri nih. Istilahnya kan jadinya begitu ya, tertantang karena iya betul. dengan ya orang yang menganggap kita itu wah bukan apa-apa nih, nggak tahu apa-apa gitu. Nah itu prosesnya berapa lama Ya, tuh untuk menyesuaikan diri itu? itu tergantung orangnya juga ya, Mbak. Jadi kan nggak semua orang di sana punya level eh finish yang sama. Iya, Ketika ketemu orang yang open minded, saya mungkin nggak nyampe 2 minggu tuh dia udah bisa accept kita. oke. Yang penting kita terus kerja keras. Kan di kampus juga kita di tempat supaya mental itu tidak gampang down ya. Iya. Jadi saya kalau di apa ditunjuk-tunjuk, dimarah-marahin, dibodoh-bodohi itu saya tuh makin terpacu untuk aku besok harus lebih baik, aku Iya. besok harus lebih baik, aku harus baca lagi rempeng otot yang kurang. Hmm. Tapi ada memang yang udah mau kita sekuat kita, semau mampu kita sekuat apapun sampai end of contract dia tetap finish Oh, rasis. Bahkan iya, saya bisa bilang rasis iya, karena saya punya pengalaman ketemu sama orang Europe yang ketemu sama orang Myanmar. iya. Di mana orang Myanmar ini memang belajarnya agak lama ya. Dan sampai ketemu beliau ini duduk di depan bos ini bahkan nggak bisa. Oke, iya. Jadi kita we have a Nervous gitu coffee atau break gimana tuh? table. Jadi kita like we have coffee break table. Jadi Iya, jam 10 kan kita punya coffee break. iya. Dan kadang seringnya engineer tuh ngumpul untuk ngobrol, sekedar ngobrol Hmm, ringan, santai tentang iya, kehidupan atau iya, kerjaan kita udah sampai mana. Kita iya, catch up. iya. Nah, orang Myanmar ini bahkan tidak boleh duduk di Oh, table ini. oke. Ah, Dan sampai segitu it's ya. weird gitu loh. Iya, iya, iya. Ya satu selain memang bahasa Inggrisnya kurang lancar, Iya. dia tidak bisa bekerja sesuai ritmenya mereka. Oke, iya. Iya. Kadang Oh ada iya, satu lagi mm, yang paling lucu itu bagaimana orang Indonesia tidak bisa berjalan kaki lebih secepat orang-orang luar. kakinya dia lebih panjang, Mas. Iya, tapi kita tuh bisa ngikutin dengan ritme yang cepat, Mbak. Iya, Jadi mereka kalau jalan cepat, saya tuh harus lari. Kalau iya. mereka jalan biasa, saya tuh harus ya jalan cepat. Dua kali lipat. Tapi Aku suka bercanda kadang sama iya, temen yang ini bule gitu. hmm, Jalannya cepet banget sih gitu. Iya orang ini tak bilang kakimu lebih tinggi, kakiku lebih pendek gitu. Walaupun kalau secara tinggi orang Indonesia ya, aku itu kan tingginya hampir 165 itu udah termasuk tinggi. Cuman kadang, iya betul. iya, ngimbangin jalannya mereka memang beda. Aku nggak tahu kenapa ininya gitu. Tapi untuk suka biar mereka juga suka ketawa atau apa, aku bilang, ya kakimu lebih panjang nih. Kamu melangkah sekali, aku harus ngelangkah 2 kali gitu. Tak bilang kayak gitu. Nggak mungkin Iya. lah. Uh, tapi setelah pulang dari kapal terus ke Ya, rumah itu memang ngeliatin orang-orang Indonesia yang iya, jalan kaki di trotoar tuh kayak wow, hidupnya santai banget ya kayaknya ya gitu. iya. Dibilang apa? Alon-alon asal klakon ya. Iya betul. Iya, jalan pelan-pelan aja yang penting sampai tujuan kan gitu. Hmm. itu semua orang memang kalau orang Jakarta kayaknya. Iya, iya. Dan itu tidak Kalau berlaku orang untuk Jakarta agaknya pelan ketinggalan KRL. iya. Apalagi banyak orang yang harus ngantri panjang. Iya betul. Iya. Terus Mas Panda berapa lama sih tinggal di luar negeri gitu atau kerja di tempat yang sama atau selalu pindah-pindah nih perusahaan gitu? Selalu pindah. Mm-mm. Perusahaannya selalu sama, cuman Iya. karena kapalnya selalu pindah-pindah Mbak. Mm-mm. Jadi saya stay di kapal tuh biasanya 6 bulan. Iya. 6 bulan pakai bahasa Inggris full English on board, Iya. terus pulang Mm-mm. cuma stay 2-3 bulan maksimal, ya maksimal paling lama tuh 6 bulan. Oke. Jadi lucunya kalau memang baru pulang itu nggak bisa ngomong terima kasih, nggak bisa ngomong thank you. Oke. Thank you, thank you. Karena iya thank you itu ringkas, enak, dan Iya. saya juga pakai itu tiap hari di kapal kan. Iya. Jadi ya sampai rumah itu mau ke pasar tradisional pun ngomongnya thank you dan kayak aduh salah tempat sih sebenarnya cuma enaknya thank you gitu. Iya. Hmm. Jadi terakhir itu sampai berapa tahun ya, Mas mulai dari karirnya sampai sekarang itu? Karir itu saya dari 2000 kalau praktek
pertama kali melaut 2015. Ya, Tapi kalau dihitung dari lulus 2019, berarti sudah 6 tahun kalau dihitung ya. tahun ini juga. Itu terhitung sangat lama juga lah untuk ini dan tidak Oh, pindah-pindah. udah lama ya? Ya, lama. Selalu konsisten dengan satu ini kan, satu perusahaan gitu. Memang hanya relocation aja kan di tempat yang ini Iya. apa namanya di tempat yang Soalnya untuk yang lain. Mm-mm. ya, untuk officer itu eh baiknya memang tidak berpindah-pindah, Iya. Mbak. Kalau Oke. untuk di stay jadi officer on board ya. Tapi Iya. kalau karena saya baru kepikiran kok rasanya stuck ya, itulah saya nggak pengen jadi officer lagi. Oke. Ini antara lebih atau tidak sama sekali. Iya, iya, iya. Jadi momen yang paling berkesan selama bekerja di luar negeri itu apa ya? Yang menyenangkan atau yang menantang gitu tuh apa, Mas? Selain jalan-jalan, Nah, jalan-jalan. Bisa keliling dunia ya berarti istilahnya ya? iya, Hmm, iya, itu bisa yang ngerasain culture mm, baru, bisa ngerasain makanan-makanan di luar itu yang, oh gini ya rasanya iya. orang Meksiko, gini ya rasanya orang Korea, gini ya rasanya orang mana ya, Kolombo nggak salah. Saya Oke, pernah coba di situ. iya. Nah, Berarti cukup selain berkesan, multicultural dengan ya berbeda-beda budaya. saya ngerasa open mind banget kayak orang-orang itu antara benar dan lebih benar Oke, dari sana. ya, Jadi karena mereka punya profesi sendiri, punya culture sendiri, wajar kalau itu berbeda. Dan sedangkan di Indonesia itu rasanya berbeda itu seperti membenci. Ini memang agak iya. gimana ya? Dengan culture kita yang beragam seperti itu, tapi kita punya kebiasaan untuk tidak berdiskusi. Oke, iya. Jadi berkesan banget ketika saya membawa mindset seperti itu dari luar, Mm-mm, saya bawa itu ke tongkrongan di rumah, ketemu teman-teman di rumah, iya, untuk membuka pikiran mereka juga. iya, Karena dulu biasanya kita menahan diri untuk tidak berbeda pendapat. iya, Tapi karena setelah saya ketemu orang luar tuh berbeda pendapat tuh menyenangkan malah. iya. Karena kita juga saling Kita dapat terbuka ya. Kalau mereka itu mau iya menerima perbedaan, kalau kita lebih memikirnya aku sama kamu itu beda. Jadi fokusnya ke perbedaan, bukan fokusnya iya kepada betul. oh apa yang kita bawa Hmm, dengan perbedaan supaya mendapatkan hasil yang terbaik kan gitu ya istilahnya ya. iya. Ya, itu sih Dan saya. parahnya lagi kalau berbeda itu kayak membenci. Iya, Kamu berbeda sama aku, berarti kamu benci aku. Aduh, iya, kok gitu sih? betul betul. Kalau orang di luar mungkin oh berbeda itu warna, warna yang warna-warni jadi Iya betul. pelangi yang indah. Hmm. Oke, Jadi Mas. saya beberapa kali nyoba ngobrol masalah perbedaan dan Iya, bisa sebenarnya. Cuman itu harus diputar berkali-kali, oke. dihaluskan caranya Iya, sehingga mereka oh ya nggak apa-apa gitu. alright, ya. Ribet di Indonesia. Iya, betul-betul ya. Nah, setelah sekian lama merantau ya, apa yang membuat Mas Hmm. itu memutuskan untuk pulang dan menetap di Indonesia? Ini benar-benar menetap atau mungkin nanti setelah beberapa tahun, oh ternyata pingin balik lagi nih keluar gitu, itu gimana Mas? Kalau pengen atau kangen Iya, pasti ada ya. iya, Cuman kalau ngelihat tamparan realita, woi, oke, tamparan realita. iya, Kalau saya ingin berkembang, mm-mm, saya harus keluar dari zona nyaman. Menurut iya, pendapat saya harus keluar dari zona nyaman karena zona nyaman itu berbahaya buat iya, buat seorang individu. iya, Karena rasanya di kapal itu zona nyaman, kita cuma kerja dengan benda yang itu aja. mhm, Saya udah tahu perilaku mereka, saya udah tahu tinggal oh ini kapan, oh selesai. iya, Masalahnya yang muncul juga itu aja. Tapi ini mungkin terasa sombong ya karena saya masih hitungannya masih junior di sana, tapi saya udah bisa ngomong gini. Eh, tapi saya ngerasa harusnya manusia ini bisa lebih daripada ini. iya, iya, Karena hal-hal yang saya pelajari di kapal cuma saya bisa pakai di kapal. Ketika saya pulang ke rumah, iya, hal-hal itu jadi nol. iya,
Dan saya merasa kayak di rumah tuh saya ngapain ya gitu. Oke. Apakah saya harus kembali ke kapal jauh dari rumah, Mhm. stay 6 bulan di sana untuk untuk merasa bermanfaat, Iya. atau saya bisa cari sesuatu yang lain di rumah untuk bisa lebih bermanfaat ke lebih luas lagi, karena saya ngerasa ketika di rumah benar mati, Mbak. Oke. Saya takut hal yang saya seharusnya sebut rumah itu nggak terasa seperti rumah lagi, Oke, ya, begitu. ya, ya. But you decided to go home for good atau nanti mau berangkat lagi nih jadinya? I I try lagi ikhtiar, lagi berusaha to make it going home for good. Oke, alright, iya. Ya. Mungkin saya harus memaksa diri saya dengan, mungkin saya belum pamit sama orang kantor. Iya. Jadi rencana minggu depan dia mau ke Jakarta, mau pamit. Oke. Jadi Berarti masih kalau lagi saya masih tunggu. membuka, iya, Iya, masih ditunggu kan dari mereka ya untuk berangkat iya lagi kan betul. jadinya. Nah, saya masih punya pintu untuk kembali. Oke. Jadi kalau memang saya serius, saya pikir lebih baik saya tutup sekalian. Oke. Jadi saya memaksa diri saya keluar zona nyaman Iya. untuk benar-benar maju ke depan, bukan lihat ke belakang lagi. Karena pintunya masih kebuka aja di belakang nih. Oke, betul betul. Bisa dikasih bocoran nggak? What are you going to do in Indonesia? Gimana? Aduh, putus-putus ya. Oke. Bisa dikasih bocoran nggak? Apa yang akan dilakukan di Indonesia nih? Karena sudah memutuskan untuk menetap di Indonesia, no matter what. Hmm. Kalau sekarang saya bukan lagi tertarik sih. Saya kenapa baru sadar ya, ada dunia seperti coding, Oke. web development, software engineer dan segala macamnya. Ya. Karena yang saya lihat dulu tuh saya introvert, saya suka komputer. Kalau pulang saya bisa stay di depan komputer 8 jam. Padahal teman-teman saya kalau pulang layar mereka jalan-jalan. Alright, ya, betul betul, ya. Kalau saya tuh habis waktu di depan komputer karena memang saya suka seperti ini. Kenapa saya baru sadar ada dunia namanya web development, Iya. application engineer dan segala macam. Saya merasa ya telat sih, cuman saya melihat mungkin di sini passion saya sebenarnya. Iya, iya. Selain saya juga senang engineering, di sini saya nggak perlu kemana-mana. Iya, betul. Saya bisa stay di tempat yang ya. Iya. Walaupun ini tidak nyaman ya pada awalnya, kan belajarnya seperti Mbak Hari sendiri tahu. Iya. semua teman-teman kita mengebul setiap malam mengejar coding itu. Iya. Tapi saya di depan komputer seperti ini, walaupun tidak nyaman, saya bisa terima lah. Oke. Dan otak saya bisa kepake terus. Iya. Jadi kedepannya mencari yang istilahnya work from home gitu istilahnya ya, atau membuka Yes. peluang ya bagaimana supaya tetap stay home tapi tetap dapat income juga gitu ya. Iya. Sayang skill bahasa Inggris saya sih Mbak sebenarnya. Oke. Ya tapi di web programmer juga you still can use your English as well, right? In coding juga kan kita juga menggunakan bahasa Inggris juga. Dan mungkin juga yeah, you will dealing with many people with that English skill will be necessary. Yes. Yeah. Karena dari pengalamanku juga gitu, ada yang software engineer yang perlu memang bantuan kita gitu, yang kita bekerja memang di rumah di Indonesia, tapi the most communication itu di bahasa Inggris gitu. Jadi dia yang meng-guide, mensupport gitu segala macam. Gitu. Itu ada temanku yang seperti itu. Jadi ya, you will still use your English though. Ya, teman saya juga ada kayak gitu. Yeah. Dia programmer, tapi dia butuh temennya yang lain untuk sebagai jembatan kepada klien di luar. Iya, iya. Karena untuk Indonesia, gaji programmer yang di luar itu kan tinggi banget ya Mbak ya? Iya, betul. Itu pun dibagi dua, itu juga nggak masalah. Oh, oke. Kita sebagai, ya, bahkan teman saya ini udah sebagai mentor atau guru gitu, dia itu sebagai web developer. Yang satunya bahkan udah kerja sebagai web developer tapi di Indonesia. Oke, iya. Dan saya nanya kenapa nggak coba finding remote job dari luar.
bahasa Inggris mas. Dan dari situ saya benar, ya Iya, ampun, orang orang Myanmar dan orang Myanmar, orang India, orang Rusia iya, itu kaget ketika dengar kita orang Indonesia itu pakai alfabet yang sama persis dengan bahasa Inggris, iya, dan tapi kita nggak bisa bahasa Inggris. iya, betul, betul. Karena Kamu kita bilang, nah dijajahnya bukan orang kamu tuh pakai ini. alfabet yang sama. Heeh. Kamu nggak perlu belajar 2 kali. Iya, Tapi iya, di negara kamu ngomong bahasa Inggris sedikit sekali. iya, betul sih. That makes sense. Inggris bukan bahasa umum untuk kita dan belum digunakan. Sayangnya ya. Beda dengan mungkin yang kayak Filipina, dia kan memang di bawah teritori ini, England ya, Inggris. Jadi apa sih dibilang itu Commonwealth Secondary language-nya. Iya, Commonwealth country, bahkan di negara-negara lain itu yang bahasa hukumnya malah pakai bahasa Inggris. Kalau kita kan secara hukum legalitasnya kan kita harus bahasa Indonesia, harus ditambah mungkin kalau orang dengan orang asing kita tambahin bahasa Inggris kan, dan nggak boleh kita bahasa Inggris saja kan gitu. Iya. Jadi Fun fact, iya. saya sebagai engineer itu nggak bisa baca manual bahasa Indonesia. Saya nggak ngerti. Iya. Saya cuma bisa baca manual bahasa Inggris. Iya, terus Mas, tantangan apa nih saat kembali ke tanah air, sedangkan Mas sudah lama tinggal di luar nih? Yang selalu saya membuat saya ini shock ya, atau gimana ya ngomongnya ya? Culture sih ya. Culture shock. Karena ya, ketika saya pulang ke organisasi, teman-teman saya tuh kaget. Kayak kita kenapa? Karena ketika in common ground, kita di ruang diskusi biasa, saya tuh santai orangnya, santai. Tapi ketika kita masuk lapangan dan kita bekerja, mereka berpikir tuh saya terus marah-marah, terus. Padahal enggak. Karena kebawa dari orang-orang sana mungkin ya Mbak. Ketika kita kerja, ya kita kerja. Kita fokus, kerja selesai cepat, baru kita bisa santai-santai lagi, hahaha lagi. Tapi di sini kan yang kerjanya jadikan satu ya. Iya. Nah itu yang membuat disiplinnya itu berbeda ya, kedisiplinannya ya. Iya betul, disipliner ya. Iya. Kadang orang kenapa aja waktu? Iya. Tapi kadang ngelobi, iya betul, ngelobi orang beda ini. Misalnya dengan orang Indonesia kita beda strateginya dengan melobi dengan orang bule ya, kadang ya. Ya. Kita banyak, panjang lebarnya. Panjang lebar kali tinggi. Sistem lobby Indonesia itu, saya nggak bisa ngikutin. Mungkin itu salah satu kenapa I still wanna work with foreigners. Karena kenapa saya tidak ingin berurusan dengan sistem birokrasi dan lobby-lobby di Indonesia. Karena tidak to the point. Saya tahu sendiri bedanya seperti apa ya. Mungkin sudah tahu ya. Apalagi saya juga dari sekolah kedinasan, jadi saya tahu persis ya. Jadi tahu persis bagaimana how those things works lah behind the scene. Untuk sekarang idealisme saya masih tinggi. Karena beberapa teman saya yang punya idealisme yang sama, mindset yang sama, akhirnya sekarang juga pada daftar PNS. Dan somehow mereka pas dan sudah di PNS sekarang. Iya, jadi ya mungkin ada beberapa orang yang memang cocok di dunia seperti itu, dan kita memang cocoknya jalannya yang berbeda gitu ya istilahnya ya. Iya. Dan saya rasanya ingin banget semoga terkabul ya untuk tidak masuk dalam sistem ya, karena senior saya bilang you can keep your idealism for yourself, tapi jangan masukin ke sistem. Tapi kalau kita main di sistem yang kotor, apakah kita tidak akan jadi kotor juga? Apakah idealisme kita tidak akan terpengaruh? Itu yang membuat saya bukan takut ya, lebih ke tidak nyaman atau takut. I can say I'm afraid that I will change in that kind of way. But the cycle of the people among us, we never know whether it's going to be leading us to this situation or kita bisa avoiding the situation gitulah istilahnya ya. Kita nggak tahu ininya ke depannya. Kadang kan sirkulasi
pergaulan, lingkungan gitu juga mempengaruhi kita juga akhirnya ya. Mau tidak mau, sadar Hmm. tidak sadar gitu. Ya. Jadi perubahan cara pandang terhadap hidup atau pekerjaan setelah pengalaman kerja di luar negeri itu apa, Mas? I think kerja di luar negeri itu membuat saya berpikir berkali-kali belum kalau mau kerja di Indonesia dengan orang Indonesia Oke. yang oke nggak semua orang Indonesia seperti itu ya, seperti yang saya senang tonton itu kayak Raymond Chin, Mhm. Theo, Theo siapa namanya, Bang Theo siapa itu saya senang pemikiran mereka karena eh, kalau Raymond Chin tuh sudah terbuka, itu udah pintar itu orangnya, sedangkan Bang Theo itu salah satu orang yang bekerja dari bawah sampai ke atas. Mereka benar-benar menekankan yang namanya meritokrasi. Ya, You are going inside with what you have, ya. bukan who you know inside ya. Oke. Jadi itu juga memacu saya untuk jangan berhenti belajar, put more value inside yourself, Ya, dan kalau bisa ingin kerja itu dengan orang yang seperti itu. iya, iya, betul ya. Semakin kita aktif dan produktif, kita akan semakin awet jadinya lah hidup ataupun apa ya, perjalanan Iya. kita terasa bermakna lah dari ini. Times to Iya, times. betul. Ya, ya. Oke. Kalau melihat ke Mungkin belakang nih, apa pelajaran paling besar yang Mas dapatkan dari pengalaman merantau? apa ya? Saya mau bilang nothing beats home, tapi ya nggak ada tempat yang sempurna sih menurut saya. Iya, iya, Everything comes with their saya nggak punya bad side, cuman tantangannya sendiri-sendiri. iya, Di rumah saya punya tantangan sendiri, di sana saya punya tantangan sendiri, tapi saya berpikir di balik tantangan itu semua, di rumah saya punya merit dan feedback yang lebih bagus daripada di sana. oke, ya. Not financially, tapi Mentally, ya. Spiritually, mentally and inside my soul ya. better ya. Oke, ya. You have the Tapi tetap special. kerjanya tidak sama orang. Ya, ya. Oke. Alright, Mas. Siapa yang menurut Mas itu cocok dan siap untuk kerja di luar negeri? Typical yang seperti apa nih gitu? Kayaknya people yang pengen keluar negeri yang siap tuh cuma butuh dua. Ya, Selain mental tahan banting, ya, bukan tahan banting tuh maksudnya nggak you know if you're wrong, kamu bisa dengan sigap mengatakan aku salah. ya, Soalnya aku salah dan I will do better. Sama satu lagi adalah orang yang effort untuk bisa berkomunikasi. Karena saya juga punya teman yang dulu awalnya tidak bisa bahasa Inggris. Dia benar-benar, tapi dia punya effort. Di situ dia punya belajar. Yang awalnya cuma bisa standar grammar, yang masih bisa dibantu sama body gesture, ya, dengan mental yang tahan banting dan effort dia untuk berkomunikasi. Sekarang dia bisa apa namanya? Ya berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang sana. oke, Soalnya saya menemukan beberapa orang yang udah kerja keluar, ya, tapi nyarinya orang Indonesia. oke, They don't want to mingle with the Yeah. foreigner. ya, ya. And it's weird. I think it's weird. I mean, kita kerja keluar itu kan butuh bantuan orang luar juga. Ya, Dan if we stay in our town, kita stay di kolam kita, Yeah. dan merasa bangga di kolam kita, merasa kuat di kolam kita, we are nothing gitu. Iya. Kita nggak akan maju lagi, pikirannya kita nggak terbuka ya. Betul. Just stay on. Betul. Nah itu yang paling penting itu, Mbak. Ya, ya. Oke, Mas. Yang terakhir nih, Mas. Hmm. Apa pesan Mas untuk anak-anak muda Indonesia yang sedang berjuang mencari peluang kerja ke luar negeri nih? Apa ya?
Di luar negeri itu masuknya susah, keluarnya juga susah. Ya, Kenapa? Karena di sana enak. Mungkin yang akan membuat kalian ingin pulang tuh sebenarnya kangen rumah. iya, Karena mungkin dari fasilitas yang semua segala macam, dari gaji, eh setahu saya ya, dan juga fasilitas yang kita dapat itu lebih nyaman di luar. iya, Tapi ketika mungkin teman-teman yang di luar sana ketika udah mungkin, kalau saya ngerasa teman-teman saya tuh banyak yang ngerasa kalau gaji mereka masih kecil. Tapi saya udah ngerasa gaji saya tuh fantastis banget. iya, Saya ngerasa kayak kerja kok gini, cuma gini tapi kok gajinya begitu ya. iya, Sehingga rasanya tuh udah sampai di titik dimana punya duit banyak itu feels nothing anymore. iya. Mhm. Jadi kalau mental kita ke sana buat nyari duit, kalian pasti akan pulang pada waktunya juga. Iya. Nanya lagi nih Mas, waktu dikerja Nah, di sana itu apakah semua ditanggung perusahaan dari mengurus surat-surat, makan, sama akomodasi, nyuci baju atau segala macam, atau ada yang perlu ini pengeluarannya apa saja itu Mas? Itu yang penasaran nih kalau kerja di tempat perusahaan seperti Mas nih. kalau kalau di kapal, kalau di perusahaan Jerman yang saya masuki, Ya, itu untungnya semua full. ya, Jadi when we sign the contract, jadi kan kita kontrak kerja ya Mbak, ya, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan. When we sign contract, after that point forward, itu urusan perusahaan. Hidup kita urusan perusahaan. Jadi full money itu memang dikirim ke rumah. oke. Jadi uang yang saya dapat di kapal itu untuk hidup saya ketika pulang di rumah dan stay di rumah. Ah, ya, ya. Jadi saya Semua pikir sudah makanya bersih lah, istilahnya gaji bersih ya. bersih ya betul. Mm-mm. Makanya saya merasa berpikir gaji saya menarik sekali dan Iya, karena ketika di kapal saya memang tidak mengeluarkan apa-apa iya, betul. untuk orang rumah aja. Nah, Iya, iya, jadi kalau ditanya kurang nyaman apa ya sangat nyaman sebenarnya. iya. Karena kita hanya kerja Tapi kembali lagi ke value ya. berpenghasilan. Iya. Tanpa libur dapat ya, Mas ya kerjanya di situ. Ada liburnya nggak sistem kerja? Libur itu ya waktu kontrak selesai loh. Oke, jadi full itu kerja. Jadi full 6 bulan tuh full kerja. Minggu pun saya juga kerja. Sehari berapa jam kerjanya, Mas? Ada sistem harian kerja atau pas dibutuhkan Minimum kita harus 8. on the spot? Oh, 8. Heeh. Minimum 8. Mm-mm. Kalau officer overtime itu fix Oke. karena overtime emergency can come anytime ya. Ya. Jadi it doesn't matter what time, kalau emergency dan memang diperlukan kita akan kerja. Oke. Tuh, tapi minimumnya 8. Oke. Oh, Per ada. minggu itu berarti per minggu itu 44 jam, Oke. tapi nyatanya saya kerja 50 Oke. Iya, iya. normalnya. Jadi nggak pernah istilahnya hari libur ya, tetap kerja gitu ya. Ya, betul. Kalau libur Betul. juga mau ngapain kayaknya ya? Soalnya kan di kapal ya, di laut kan. Ya, di kapal Ada entertainment. kalau orang what we bring on board. Kalau saya masih punya komputer saya masih punya hobi saya masih punya game konsol saya. Oke. Kalau orang yang gabut itu Mm-mm. biasanya gangguin yang lain, main sama orang. Iya, iya, iya. Tapi ada hiburan yang lain nggak, Mas, di situ? Dikasih atau fasilitasnya mungkin ada fasilitas gym atau fasilitas apa gitu ada ya? Gym. Mm-mm. Yes, gym, Recreation ada. itu lengkap ya? Gym ada. Kalau Recreation itu renang di kapal ada? nggak ada. Kalau saya nggak ada. Iya, oke. Recreation itu tergantung effort kru mbak. Jadi kita harus submit what we want. Mm-mm. Nanti company yang akan ini di approve, ini enggak, ini approve enggak. Atau ada juga kapal yang kita punya fund per bulan tuh $100. Mm. Itu fund itu di tabung nanti beli TV, tabung nanti beli PlayStation. Oke. Tapi per bulan tuh biasanya ada barbecue party sekali, diambil dari recreation fund itu juga. Oke. Ada istilah ini nggak? THR gitu misalnya Independent Day dapat bonus atau bonus tahunan gitu. Nah, tapi Iya. menurut saya, Mm-mm. kesalahan teman-teman yang seperti Iya. itu adalah sebuah sebuah kesempatan untuk belajar. Iya. Karena seperti saya ini, Iya. yang dapat gaji bersih, pulang ke rumah semua. Iya. Ketika saya ingin berhenti, saya kaget.
karena saya tidak bisa memanage keuangan. Oke. Teman-teman yang udah effort untuk manage keuangan mereka sendiri yang tidak dapat bantuan Ya, kehidupan ya, apa akomodasi namanya? atau ya. Akomodasi dia. Akomodasi itu Mm-mm. mereka mungkin mereka merasa kesulitan, tapi percayalah itu sebuah ilmu yang sangat saya iri Iya, untuk saya dapatkan. oke. Karena saya tuh baru melek finansial itu kemarin waktu baru mau berhenti ini. Oke. Nah, yang dan saya lihat, ya ampun ternyata boros sekali ya dulu gitu. Oke. Iya, iya. Bahkan sampai kemarin sebelum pulang itu baru saya sadar. Saya tuh gaji bersih, uang rumah semua, dan saya tidak mengeluarkan apa-apa di kapal. Iya. Tapi banyak pengeluaran yang ternyata sebenarnya tidak perlu. Oke. Dan saya lihat nominalnya itu, wow gitu. Iya. Ini need atau wants gitu ya. Kalau yang Iya betul ya, betul banget. diinginkan atau memang itu diperlukan gitu, itu udah godaan deh. Apalagi kalau kita udah misalnya ada pegang duit lebih gitu kan, oh gampang kok, uang gampang dicari gitu. Nah, Iya betul setelah itu betul. baru kita, oh ternyata ya mungkin keputusan pada waktu itu ternyata salah gitu ya setelah Betul. jalan sekian lama gitu. Iya. Apalagi kalau di kapal kan uang tuh sering mengendap ya Mbak di rekening. Iya. Kita biasa melihat rekening itu 2 digit, 3 digit itu biasa gitu kan. Besar, biasa gitu kan. Iya. Nah ketika sekarang, saya tahu saya ini cukup sebenarnya. Hidup saya ini cukup. Mm-mm. Mau jajan malam masih cukup. Tapi karena digit itu jadi satu, Iya. ada kegelisahan tersendiri. Iya. Padahal teman-teman kita yang kerja di darat, bahkan mungkin beberapa teman-teman kita yang kerja di luar pun, kadang juga melihat satu digit di rekening mereka, tapi mereka biasa aja. Oh, aku tahu ini aku masih cukup segini. Iya. Sedangkan saya yang biasa melihat banyak digit di rekening itu, sekarang melihat segini, jadi kok jadi cuma segini, padahal ini cukup. Iya. Itu rasanya tetap gelisah. Oke. Dan itu yang sedang saya lakuin untuk saya suggest diri saya sendiri, kamu tuh cukup. Iya. Ya memproses lah, proses digest bagaimana untuk biasa di comfort zone. Sekarang kan kembali ke istilahnya menantang diri sendiri untuk ini keluar dari zona nyaman itu untuk Betul. ini hasil yang kedepannya yang diharapkan lebih baik lagi kan pastinya gitu ya Mas ya. Oke. Oh iya Mas, kalau di luar negeri ngirim uangnya pakai apa? Kalau saya pakai wire service. Itu langsung di HP atau harus ke counter atau gimana? Oh, langsung di HP. Oh. Karena kalau pelaut tidak mungkin di counter ya, Mbak. Nah itulah. Dan juga lumba-lumba dong kalau di laut. Iya. Fee-nya lumayan nggak sih kalau pakai wires itu? Ya kalau dilihat dari fee-nya orang Indonesia ya lumayan ya, Mbak. Karena $3,5. Menurut saya itu mungkin kalau dibanding sama US citizen itu wajar ya, 5 sampai $3,5 itu kan wajar ya. Tapi kalau orang Indonesia yang bisa transfer cuma bayar 6.500 perak, ya kok mahal banget sih gitu. Sampai 50.000. Oke. Tapi mau gimana? Iya, itu saya ngalamin waktu di Turki nih, ngirim uang $800 aja, fee-nya bisa sampai $100 itu pakai zaman-zamannya dulu itu ada, itu kan berarti berapa persen itu sudah? Itu Western Union sama atau MoneyGram gitu. Dan itu nyampenya nggak langsung. Oh, MoneyGram, saya juga pakai MoneyGram. Iya, itu nggak cuma 1 detik nyampenya harus nunggu berapa ya kalau nggak salah 5 hari atau apa? 3 sampai 4 hari warning day. Iya. Itu zaman dulu tuh yang aku ingat. Kalau sekarang sih ya mungkin masih lebih mudah kita pakai HP, tapi fee-nya juga lumayan sih. Fee-ku bisa sampai 25 loh atau sampai $50 di sini. Kalau pakai wire transfer, kalau misalnya dari bank habis itu ditransfer ke Bank Indonesia itu fee-nya rata-rata biasanya $50. Tapi kalau dipakai Wise ya, yang aplikasi itu biasanya kena $25 per transaksi, itu juga maksimal paling $2.000. Habis itu kena potong lagi sama dia $5, tapi currency exchange-nya itu lebih tinggi. Itu kalau Wise, dan itu bisa sampai langsung dalam hitungan detik lah kalau kita bilang. Tapi kalau yang
ini kalau yang kita wire itu Iya, tergantung dari banknya. Kalau pas bank di sini pas jam buka sama Bank Indonesia jam buka, itu baru bisa betul. nyampe dalam 1 hari misalnya. Tapi kalau pas Hmm. mungkin kayak sekarang ada liburan, hari raya segala macam di Indonesia, ya kita nggak akan nyampe. Iya Nanti kan? aja ya. Iya. Nah, ini lucu lagi ya, Mbak. Jadi Mm-mm. kita sebagai pelaut, teman-teman saya itu semua tahu sambat nggak, Mbak? Apa itu? Sambat tuh ngedumel lah, Oh, ngedumel, oke oke. Ya. ngedumel di kapal. Ini $75 ini mahal sekali. Ini $5 ini mahal sekali. Sedangkan mereka tidak melihat ternyata di luar sana teman-teman kita yang kayak bahkan Mbak Sari sendiri ini di Iya. luar sana punya fee yang jauh lebih mahal. Iya, betul. Itu menunjukkan sekali bagaimana pelaut itu, Mbak. Iya, Mereka itu jago kandang. iya. They, Karena they dia are nggak, strong in their pond. iya, nggak ketemu di luar seperti apa mungkin ya, karena dia skupnya hanya di Betul. satu tempat. Hmm. Tapi itu tantangan juga sih kalau misalnya orang yang sudah nyaman di situ, habis itu dipaksa atau karena keadaan dia harus keluar dari tempat itu kerja dengan apapun alasannya. Nah, untuk mengejas kembali, menyesuaikan diri sendiri kembali itu pasti akan berat ya. Iya kan? Ya, salah Karena satu saya, Mbak. iya ya. Makanya saya ingin keluar. Iya. Karena bahkan ada pelaut-pelaut tua itu bahkan kita kan punya 2 departemen di kapal ya. Ada Iya. engine, ada deck. Iya. Bahkan kadang-kadang orang engine sama orang deck itu juga kelahi karena mereka tidak merasa deck departemen sebelah itu tidak kerja, cuma nyuruh. Iya. Iya. Seperti orang engine melihat orang deck, ngapain sih orang deck itu cuma jaga di bridge, cuma ngeliatin laut yang kosong itu nggak ada apa-apa. Orang deck juga melihat orang engine, ini nggak ada maintenance, mesin bagus semua kan di engine lu ngapain aja. Kok masih digaji Padahal juga kalau kita gitu. melihat ya, kalau kita keluar dari kolam kita, Iya. makanya saya sering main ke bridge, Mbak. Saya pengen tahu mereka tuh kerjanya gimana sih. Iya. Dan saya kalau lihat orang deck, saya yakin saya tidak akan kuat. Iya. Karena mereka tidurnya minim. Iya. And we are not meant to be kadang ya. Misalnya Iya. kalau kita ngelihat orang lain itu enak. Misalnya anggap saja lah kayak security. Mungkin yang Mas dibilang kayak lifeguard lah istilahnya ya. Security kerjanya cuma berdiri. Kalau nggak habis itu jalan-jalan. Dia kan benar-benar nggak ngapain ya. Cuma ngeliatin orang gitu kan. Kadang gitu. Tapi kok masih digaji ya gitu. Padahal kalau dipikir kalau kita di posisinya dia, kita bisa nggak gitu? Belum tentu kan gitu. Tapi disuruh jadi security, suruh berdiri lama-lama juga nggak akan ini, Ya, nggak akan kuat juga gitu loh istilahnya. karena saya di kampus juga ngerasain, Mbak. Karena kita kan punya piket jaga. Jadi Iya. semacam, ya jadi security kampus. Iya, Jadi taruna itu sempat jadi security kampus dengan shift 4 jam iya, per harinya. Jadi kita udah ngerasain berdiri 4 jam itu udah nggak menyenangkan. Dan ini seperti bank bahkan itu berdiri 8 jam lebih ya. iya, Dan how they like, mungkin dan itu juga saya bersyukur banget saya bisa belajar banyak point of view dari orang-orang ya. iya, Karena sekarang saya stop judging people. Saya merasa mereka punya sisi tidak enaknya mereka sendiri iya betul. yang tidak kita lihat. Iya, kita nggak bisa terus melihat orang itu dan menilai mereka tanpa kita melihat diri kita sendiri lebih dulu lah. Sebenarnya kita harus ini ya bercermin lagi kembali. Kerjasamanya. Yes, thank you. Mas, Saya juga terima kasih dikasih kesempatan bye. untuk cerita. Ya, thank you, Mbak. Yuk. Dari cerita hari ini, kita belajar bahwa merantau bukan hanya soal mencari penghasilan, tetapi juga mencari makna, jati diri, dan kadang jalan pulang. Terima kasih sudah mengikuti episode Migrant Journey kali ini. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah migran lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, karena setiap migran punya cerita. Dan setiap cerita layak untuk dibagikan.